Saya saat ini sudah berada di pesisir laut Tangerang, pemirsa, dan sebelumnya juga tim Fakta sudah menghubungi salah satu nelayan atas nama Khalid untuk kemudian ini mencoba mencari fakta sebenarnya seperti apa respon dari nelayan-nelayan sekitar berkaitan dengan keberadaan pagar bambu misterius yang panjangnya ini mencapai 30,16 km. Kita akan temukan faktanya. Pak Khalid? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ikut nih, Pak. Ya. Tiara. Iya. Oke, jadi ini jam 12 lebih 15 menit ya. Kalau kita menuju ke titik terdekat setidaknya, Pak, dari pagar itu, berapa jauh dari lokasi kita sekarang? Ya paling lah bisa 10 menit atau 15 menit ya. Kita coba cek ke sana ya. Iya, kita yang terdekat aja dulu ya. Oke, Ya. izin didampingi ya, Pak Iya, Khalid ya. iya, Baik. Yang sekarang digemparkan oleh masyarakat, bahkan pemerintah ikut kaget. Ini kan pagar sepanjang 30,16 km ini kan bukan angka yang pendek gitu ya. Pasti bikinnya juga nggak sehari dua hari. Nah, nelayan sekitar ini taunya sejak kapan, Pak Khalid? Ya kalau saya sih semenjak 5 bulan lebih. 5 bulan? 5 bulan lebih kalau saya mah. Baik. Cuman pada waktu itu masih menjalur bukan kotak-kotak. Oke, karena informasi yang kami terima juga awalnya tuh bahkan hanya 7 km ya Pak, yang Iya. di tahun lalu. Iya. Hari ini setidaknya ini sudah bertambah dari yang tadinya 7 km ini menjadi 30,16. Ini perkembangan yang cukup signifikan. Iya. Tetapi nelayan yang biasa setiap harinya melakukan penangkapan ikan di laut, Iya. ini apa tidak pernah terpantau begitu Pak? Ya tahu, kalau masyarakat tahu. Tahu semuanya? Iya, artinya Haji Magdes juga kan udah menyatakan, udah pernah ngobrol ini atas perintah siapa, saya pekerja doang gitu. Oleh siapa? Lah ya, kata pekerjaannya suruh PEK 2, proyek PEK 2. Proyek PIK 2? Iya. Kalau misalnya dianggap ini pagar misterius begitu rumitnya, itu sebenarnya mah lucu aja saya mah. Jadi nggak misterius ya? Enggak misterius gitu. Oke. Memerintahkannya. Ini yang mengerjakan artinya warga juga, nelayan juga. Masyarakat yang dibayar, Masyarakat yang dibayar. kuli gitu. Berapa Pak Khalid Kuli, informasinya? ya sekitar 100. 100.000 per hari. Per hari. Yang bisa melakukan ini dan pasti gitu ya, orang yang banyak duit. Justru saya curiga ini nanti disiapkan SHM-nya gitu. Sudah ada 300 SHM. Lah ini ceritanya gimana gitu kan? Oke. Tapi ada juga yang kemudian ini menyebut Pak Khalid bahwa ini adalah upaya masyarakat, swadaya masyarakat. Mereka berbondong-bondong untuk bersama-sama membangun begitu ya, atau menaruh bambu-bambu ini, salah satunya mengatasi abrasi yang saat ini menjadi keresahan nelayan. Saya juga sempat berpikir tentang abrasi. Ya nggak masuk pikiran juga, mas abrasi begini. Kalau misalnya swadaya masyarakat, kita hitung aja 2 juta bambu. Saya perkirakan ini lebih dari 5 juta bambu. Anggap 5 juta bambu itu yang paling termurah itu 15.000. Lah kalau misalnya kali aja 4 juta udah berapa miliar? Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman nelayan? Enggak masuk, enggak. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan upaya kemampuan dari nelayan kita, tetapi sama sekali tidak pernah ada rencana itu dari teman-teman nelayan? Enggak. Pak Khalid, ini kita sudah lebih dekat ya setidaknya dibanding dengan sebelumnya, bisa terlihat jelas sekali. Kita bisa naik ke sini? Bisa. Yuk, naik. Yuk. Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya? Lah iya, maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan belum? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut itu udah ditangkap. Lah ketika ini
kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, Ya. pemodal besar. Lah ini kok seperti takut-takut, cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah, emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, ya? saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan juga? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil ke sana, Pak Oli. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya. Ya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin... Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. Coba menyusuri lokasi lain ya, Pak Khalid ya. Iya. Kita akan temukan faktanya. Jadi ini adalah salah satu pagar bambu ya, pagar laut misterius yang kini banyak dibahas oleh masyarakat. Saya tepat berada di atasnya pemirsa, dan ini salah satu yang memiliki lapisan lebih dari satu, ada dua. Kalau tadi saya bisa tunjukkan di bawah, bambu yang berada di sisi kanan dan juga di sisi kiri, sehingga di atasnya bisa Anda lihat ini di alasi semacam pelupuh gitu ya, atau gedek dari kayu atau bambu begitu. Di sini juga sudah ada tanah-tanah yang terpasang, dan tidak hanya ini saja sebenarnya. Sejauh saya melihat di sekitaran ini selalu ada batasan pagar yang jumlahnya bahkan menyentuh ribuan bambu begitu. Anda bisa bayangkan sepanjang 30,16 km. Sekali lagi 30,16 km ini bukan jarak yang pendek, cukup jauh. Tentunya tidak bisa dibangun atau diletakkan begitu saja. Tadi sudah kita dengar sama-sama bahwa nelayan sebenarnya banyak yang kemudian mengetahui adanya aktivitas di sini. Tapi mereka juga menerima intimidasi, bahkan sebagian besar dari mereka mengaku sempat dibayar untuk membantu pihak tertentu atau oknum begitu ya, membangun pagar misterius atau pagar bambu ini dengan bayaran 100.000 per harinya. Kita akan coba untuk pantau lokasi lain, pemirsa, di titik lain. Kita akan temukan faktanya. Saya akan coba untuk menyusuri di tepi Laut Tangerang lagi, pemirsa, dan akan menemui satu nelayan lagi ya. Setidaknya untuk memberikan gambaran apa yang mereka alami sejak pemasangan pagar bambu, ribuan pagar bambu yang tadi sama-sama kita lihat. Saya lihat satu nelayan, Pak, sudah selesai Pak cari ikan? Kenapa? Udah ya? Boleh ngobrol-ngobrol Pak, saya boleh ke perahu ya? Oke. Oh, saya ke perahu aja, nggak apa-apa. Dapat banyak Pak hari ini? Kenapa? Kurang? Ya. Pak siapa saya bicara? Heru. Pak Heru, oke Pak Heru boleh ya? Saya Tiara dari Fakta TV One, mau ngobrol-ngobrol sedikit aja. Dapat berapa banyak hari ini? Baru 2 kilo. 2 kilo? Dari jam berapa sampai jam berapa itu? Dari pagi biasa jam 7 sampai jam 12-an. Oh, itu terbilang sedikit? Banyak? Sedikit? Biasanya sampai berapa Pak Heru? Ya, dapat 10 kilo, 15 kilo, sampai 20. Oh, kenapa sampai bedanya cukup banyak? Ya karena ruangannya udah mulai menyempit. Ya, kita kalau memaksakan juga ya percuma ya Bu ya. Karena sering rusak karena tertabrak itu apa, pagar-pagar itu. Apanya yang rusak? Perahu? Alatnya. Alat? Oh ini? Iya, alat tangkapnya ini dulu. Boleh saya lihat Pak Heru?
Jadi ini salah satu yang digunakan untuk menangkap apa Pak jenis tangkapannya berarti? Kepiting. Oke, ini semua jaring-jaringnya ya Pak ya, yang sudah rusak. Ini yang rusak parah nih Bu. Boleh saya lihat ya Pak? Parah nih. Ini berarti kecantol di bambu-bambu itu. Paksa, ya. Ini pemirsa salah satu alat yang digunakan untuk menangkap hasil tangkapannya kepiting ya, tadi Pak Heru ya. Dan kondisinya sudah bisa dilihat, ini nggak bisa lagi digunakan. Ini bahkan sudah cukup parah gitu kerusakannya, jaring-jaringnya sudah sobek. Bahkan ini besi ya Pak ya, ini Pak. Besinya sudah bengkok. Kalau perahu sendiri Pak, ada kendala selain mungkin alat-alat ini, jaring-jaring yang rusak? Ada. Gimana itu Pak? Nah, kipasnya baling-balingnya itu kan tabrak bambu itu yang di bawah, yang bambu potongan itu. Akhirnya patah kan kipasnya. Nah, ini kan Akhirnya jalan. nggak bisa beroperasi juga? Bisa operasi. Bisa mencelakakan ya, bahkan membahayakan nyawa begitu ya. Iya, sampai Terbalik? terbalik. Semoga kondisinya segera membaik ya, sehingga para nelayan di sini bisa kembali bebas Amin. pergi ke laut mencari ikan dengan hasil tangkapan yang banyak Amin. seperti semula. Ya. Baik, kita akan temukan fakta.